akan segera dimulai. Silakan para hadirin menempati posisi yang telah ditentukan. Hadirin sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, acara fit dan proper test orasi calon ketua OSIS dan ketua MPK SMP Negeri 3 Amlapura periode tahun 2022 Sabtu 11 Desember 2021 segera kita mulai. Yang terhormat para dewan juri, yang kami banggakan calon ketua OSIS dan calon ketua MPK SMP Negeri 3 Amlapura periode tahun 2022 dan hadirin pengurus OSIS dan MPK tahun 2021. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam pendidikan. Hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Atas karuna beliau, kita dapat berkumpul di sini Sabtu 11 Desember 2021 dalam keadaan sehat dan berbahagia guna mengikuti acara fit dan proper test orasi calon ketua OSIS dan ketua MPK SMP Negeri 3 Amlapura periode tahun 2022. Hadirin sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengenalan para dewan juri. Yang ketiga, sesi 1, yakni bagian calon ketua MPK yang terdiri dari perkenalan 3 bahasa dan penyampaian visi misi tiap calon ketua MPK, pertanyaan dari juri. Selanjutnya sesi 2, yakni bagian calon ketua OSIS yang terdiri dari perkenalan 3 bahasa dan visi misi tiap calon ketua OSIS, pertanyaan dari juri. Selanjutnya pesan dan kesan dari perwakilan juri. Terakhir, penutup. Hadirin sekalian, acara pembukaan telah kita lalui bersama. Mari untuk mengangkat suasana, kita beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Hadirin sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, acara hari ini tentunya tidak akan berjalan tanpa adanya dewan juri yang akan menilai bagaimana performa para calon ketua OSIS dan calon ketua MPK. Oleh karena itu, mari kita sambut para dewan juri yang akan saya panggil satu persatu. Juri yang pertama, yakni atas nama DRS Ikomang Adiputra. Mari beri tepuk tangan. Ya, silakan langsung menuju ke posisinya. Beliau merupakan Waka Kasiswaan SMP Negeri 3 Amlapura. Ini kayaknya anak-anak banyak yang ngefans sama bapaknya ya. Oke, juri yang kedua, Nikade Permiti SPD. Ya, ini ibunya paling cantik ya. Beliau merupakan bendahara BOS. Jadi kalau di negara biasanya posisi atas sebagai Menteri Keuangan ya. Uang-uang yang kalian pakai untuk kegiatan kita dari beliau yang mengaturnya. Oke, kira-kira juri yang ketiga siapa? Kita panggil yang cewek dulu ya. Oke, Bu Galo. Ya, beliau merupakan salah satu guru penggerak di SMP Negeri 3 Amlapura. Bagi pemirsa yang di rumah, tentunya mungkin ada segmen dari orang tua. Kami langsung memperkenalkan guru-guru hebat di sini yang akan menilai anak-anak kita bersama yang tentunya juga adalah anak-anak yang terhebat yang berani mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS dan ketua MPK. Juri terakhir siapa? Sekali lagi siapa? Silakan kepada Pak Gusti Ngurah Arianta. Oke, itu dia keempat jurinya. Nah, ini anak-anak kelas 7 udah dapat bayangan, wah kayak gini yang akan kita alamin.
Nah, berarti mungkin ada yang ingin nih, ya tahun depan saya harus jadi calon ketua OSIS atau ketua MPK nih, ya. Oke. Hadirin sekalian, acara pembukaan dan pengenalan dari masing-masing juri sudah kita lewati bersama. Marilah kita beranjak pada acara selanjutnya, yakni acara sesi 1, yakni fit dan proper test calon ketua MPK SMP Negeri 3 Amlapura tahun 2022. Sama juga, mari kita akan sambut satu persatu para calon ketua MPK. Nomor urut 1 yakni Nilo Sisilia Chandra Dewi dari kelas 8G. Nomor urut 2 yakni Iwayan Febri Jayantika dari kelas 8F. Dan yang terakhir, nomor urut 3 yakni Nikomang Diana Lestari dari kelas 8E. Hadirin sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, itulah dia ketiga calon ketua MPK SMP Negeri 3 Amlapura periode tahun 2022. Kini, mari kita simak perkenalan dan penyampaian visi dan misi para calon ketua MPK. Tiap calon mempunyai waktu sebanyak 3 menit. Saya lagi 3 menit, ya. Oke, kalau kurang nanti 3 dari 3 menit, boleh langsung selesaikan. Tanda berhentinya adalah om santi om dari kalian, ya. Boleh berbicara setelah tanda mulai berbunyi. Mulai dipukul sekali. Waktu habis dipukul 2 kali. Baiklah, untuk menyemangati, beri tepuk tangan dulu kepada para calon ketua MPK. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti. Kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana penyampaian perkenalan dan visi misi dari para calon ketua MPK. Hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, disilakan untuk menyaksikan dan menyimak. Sebagai dasar nantinya di hari Senin kita akan memilih calon ketua MPK yang terbaik. Bapak Ibu Dewan Juri sudah siap? Siap. Baiklah, untuk perkenalan yang pertama, kita akan langsung saja. Yang pertama dari nomor urut 1, yakni Sisilia. Disilakan. Beri tepuk tangan dulu. Om Swastiastu. Spen Tripura Jaya. Yang terhormat Bapak Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali. Perkenalkan, nama saya Nilo Sisilia Chandra Dewi, perwakilan dari kelas 8G. Yang kedua, bahasa Inggris. My name is Nilo Sisilia Chandra Dewi, kelas G. Wastan Tiange Nilo Sisilia Chandra Dewi, kelas Putus G. Saya sebagai calon ketua MPK Masa Bakti tahun 2022. Di kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan visi dan misi saya yang akan saya lakukan ketika nanti saya terpilih menjadi Ketua MPK Masa Bakti tahun 2022. Di kesempatan kali ini ada pun visi saya, yaitu mewujudkan MPK SMP Negeri 3 Amlapura yang beriman, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun poin-poin dari visi saya yaitu terwujudnya anggota MPK SMP Negeri 3 Amlapura yang memiliki pribadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi, meningkatkan rasa kedisiplinan warga sekolah agar terciptanya sekolah yang tertib, dan melanjutkan program kerja MPK Masa Bakti tahun 2021. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan kepada calon yang pertama.
Luar biasa, Sisilia tampil pertama dan membukanya dengan apik. Mari kita lihat calon yang kedua. Mari kita sambut nomor urut 2, yakni Febri Jayantika. Om Swastiastu. Tripura Jaya. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan saya untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Bali. Adapun saya akan menyampaikan visi misi saya. Perkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Febri Jayantika dari kelas 8F. Dalam bahasa Inggris, my name is Iwayan Febri Jayantika. I am for class 8F. Dalam bahasa Bali, Wastan Titiang Iwayan Febri Jayantika, Titiang Ring kelas 8F. Adapun visi dan misi saya yaitu adalah memperbaiki sikap siswa yang malas bersekolah. Misi saya yaitu dengan cara menanyakan kepada teman dekatnya apakah alasan siswa tersebut tidak bersekolah. 2. Jika tidak ada teman dekat, maka saya akan menanyakan alamat dari siswa tersebut kepada wali dari kelas tersebut. 3. Jika saya sudah mendapatkan alamatnya, maka saya akan menanyakan kepada orang tuanya apakah mereka tahu anaknya malas bersekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan untuk calon nomor 2. Luar biasa, 1-2 rata-rata bicaranya sangat mantap. Kita akan lihat bagaimanakah calon nomor 3 juga akan mantap atau tidak. Kita akan masuk ke calon nomor 3, yakni Diana Lestari. Om Swastiastu. Tripura Jaya. Mohon izin kepada para dewan juri dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dalam 3 bahasa. Bahasa pertama yaitu bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Niko Magdiana Lestari dari kelas 8E. Bahasa kedua yaitu bahasa Inggris. My name is Niko Magdiana Lestari. I am from class is 8E. Bahasa ketiga yaitu bahasa Bali. Titiang Mewasta Niko Magdiana Lestari. Titiang saking kelas putus E. Di sini saya sebagai calon ketua MPK periode 2022 nomor urut 3. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu terwujudnya MPK Tripura yang aktif, tanggap, bekerja keras, dan bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan seluruh warga masyarakat, baik yang berada di dalam maupun di luar sekolah. Untuk mencapai visi saya membuat beberapa misi. Misi saya: 1. Melaksanakan program kerja MPK dan mendukung kegiatan sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. 2. Meningkatkan keaktifan dan ketanggapan setiap pengurus MPK. 3. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dengan seluruh komponen masyarakat agar kerjasama dapat berjalan lebih efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi. Luar biasa, tepuk tangan. Iya, itu dia perkenalan dari ketiga calon ketua MPK. Sebenarnya Bapak juga menunggu adalah pantunnya yang tadi ya. Oke. Mungkin nanti calon ketua OSIS-nya silakan ya untuk menyampaikan pantunnya. Itulah dia perkenalan calon ketua MPK. Hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, marilah kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni pertanyaan dari juri.
Pada tahap ini, masing-masing juri akan menyampaikan satu buah pertanyaan. Setiap calon akan mendapatkan pertanyaan yang sama dengan sistem rolling. Semisal di pertanyaan pertama, yakni dari juri 1, yakni Pak Komang Adi, yang akan menjawab pertama adalah Sisilia, dilanjut Febri, kemudian lanjut adalah Diana. Pertanyaan selanjutnya, yakni dari Ibu Permiti, akan dijawab pertama oleh Febri, Diana, dan Sisilia. Begitu sistem rollingnya, sehingga semuanya dapat kesempatan pertama, kedua, dan ketiga dengan jumlah yang sama. Bisa dipahami, Bapak Ibu juri? Ya. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan dari juri yang pertama. Silakan kepada Bapak Komang Adi Putra, selaku juri pertama, untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menggunakan mic yang sudah disediakan. Ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak MPK dan juga OSIS, termasuk juga anak-anak dari sekolah yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara pemilihan OSIS ini. Nah, di sini Bapak akan menanyakan mengenai, tapi untuk semua ini ya, satu orang nanti bergantian dari Sisilia, Febri, dan juga Diana Lestari. Karena yang Bapak tanyakan, tadi penyampaian itu sudah misi-misi, sudah perkenalan, bahasa Inggrisnya juga lumayan, bahasa Balinya juga lumayan. Jadi dalam hal ini nanti, karena juri berpotensi hanya beberapa persen saja untuk bisa menjadikan kamu ketua MPK, dan itu akan sangat sulit. Makanya kita rembuk di di kesiswaan itu bagaimana caranya untuk menelurkan nanti untuk bisa menjadi ketua MPK dan OSIS. Nah, makanya untuk itu diadakanlah pemilu nanti di sini. Nah, di sini pertanyaannya hanya berapa waktunya Pak Di untuk menjawab itu? Untuk menjawab, pesertanya adalah 1 menit masing-masing. Oh, 1 menit. Ya, kalau begitu silakan dari nomor 1, 2, dan 3. Bagaimana caranya di saat kamu umpamanya terpilih menjadi ketua MPK untuk menyampaikan segala sesuatunya di saat kamu rapat, memulai rapat itu saja. Kamu 1 menit aja di situ. Karena yang Bapak inginkan di sini adalah kamu biar komunikatif di organisasi MPK, tidak hanya di organisasi MPK tetapi juga kepada teman-teman yang lain, apakah itu kelas 9, kelas 8, dan juga kelas 7. Dan Bapak harap dari Sisilia dulu untuk menyampaikan seumpama ini ya, di saat kamu rapat, kamu jadi ketua MPK, bagaimana kamu menyampaikan pembukaan sampai dengan isi daripada rapat. Silakan dari Sisilia dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juri, yakni juri 1. Silakan, ada waktu 30 detik untuk dinding teori, untuk menyiapkan apa yang akan disampaikan. Kita akan mulai nanti setelah 30 detik. Ya, 30 detik telah berlalu, kita akan langsung saja menuju calon yang pertama, yakni Sisilia. Beri tepuk tangan dulu kepada Sisilia. Oke, biar kelihatan cantiknya nih Sisilia. Silakan Sisilia, waktu dimulai setelah dipukul ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan gimana? Langsung aja seperti berpidato kamu, di saat kamu membuka rapat itu seperti apa? Selamat pagi teman-teman yang hadir di rapat kali ini.
Selamat pagi teman-teman yang hadir di rapat pada pagi hari ini. Kita akan mengadakan evaluasi akhir bulan. Pertama-tama, saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Iya, itu dia jawaban dari Sisilia. Tepuk tangan dulu untuk Sisilia. Sudah berusaha dengan maksimal ya. Silakan Sisilia. Terima kasih. Nah, kenapa? Inilah yang perlu kita pahami ya. Kita di sini adalah berproses ya. Dengan di sini juga anak-anak, nih para pengurus kelas dan pemirsa yang ada di rumah, anak-anak dan orang tua siswa bisa melihat anak didiknya SMP Negeri 3 Melapura untuk kebaikan kita bersama. Selanjutnya, yakni nomor urut 2. Silakan Febri. Terima kasih. Stop dulu Febri. Ya, tahan dulu. Ya, oke siap. Mic-nya sudah bisa pas. Baik, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya dalam suatu rapat, maka saya akan menanyakan apakah ada usulan atau rancangan dari teman-teman yang perlu dilaksanakan dalam saat terjadi rapat atau terlaksananya suatu kegiatan, seperti contohnya jika ada siswa yang melanggar maka harus diberikan hukuman atau hanya diberikan peringatan saja. Jika siswa tersebut masih belum jera, maka apakah perlu diberikan sanksi atau hanya ditegur saja. Jika sudah seperti itu, maka saya akan menanyakan kepada seluruhnya apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak. Jika rancangan itu disetujui, maka saya akan mengkoordinir kepada seluruh siswa apakah mereka setuju. Kalau tidak setuju, Iya, waktu habis. Tepuk tangan dulu untuk Febri ya. Oke. Febri telah mengungkapkan apa isi pikirannya pada saat dia menjadi ketua MPK pada saat rapat. Namun tadi sebenarnya diminta adalah prakteknya langsung pada saat memimpin rapat. Ya, tapi tidak apa, sudah luar biasa memberikan jawabannya yang terbaik. Kita lanjut ke nomor urut 3, yakni Diana. Kalau ada tanda bunyi baru bersuara ya. Bisa? Boleh dipegang saja kalau gitu. Ya. Oke. Ya. Pada rapat kali ini, pertama-tama kita akan mengucapkan puji syukur terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan membahas apa yang akan kita lakukan di rapat kali ini. Misalnya, kita akan membahas tentang rencana bulanan. Rencana bulanan yang misalnya Komisi 1 yaitu untuk mencatat aspirasi siswa kelas 7, 8, dan 9. Komisi 2 yaitu tentang mengidentifikasi barang dan kualitasnya setiap bulan. Komisi 3 yaitu untuk mengecek kualitas barang-barang yang ada di kelas. Komisi 4 yaitu untuk mengkoordinir tabung mandiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk calon nomor urut 3. Baik, itu dia jawaban di sesi pertanyaan yang pertama dari juri yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk. Memang seperti itu Pak Gusti. Sudah, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Untuk sesi yang kedua akan dimulai dari Febri. Yang akan menjawab pertama, baru Diana, terakhir baru Sisilia. Bisa ya? Oke. Juri yang kedua kita masuk kepada Bu Permiti, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Semangat pagi ya bagi calon ketua MPK Sprint Tripura. Karena waktunya cuma sedikit, jadi Ibu memberikan pertanyaan cukup dijawab dengan singkat saja ya. Pertanyaan Ibu di sini, jika nanti kalian terpilih menjadi ketua MPK, sebutkan satu hal saja
Apa kira-kira yang akan kalian lakukan untuk hal apa yang akan kalian lakukan agar sekolah ini terlihat lebih baik atau terkenal? Ya, sebutkan satu hal saja apa yang akan kalian lakukan agar sekolah ini terlihat lebih baik atau terkenal. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk juri kita yang kedua bermisi. 30 detik, pilih teori dimulai dari sekarang. Diharapkan nanti para calon pada saat menjawab harap mendekat ke mic-nya. Kalau mic-nya masih ketinggian, dibawa lebih ke bawah, ya. Baik, waktu sudah habis. Kita langsung saja ke penjawab pertama, yakni nomor urut 2, yakni Febri Jayantika. Silakan Febri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada seperti itu, maka saya menyarankan agar setiap ada perlombaan yang diselenggarakan, siswa atau siapapun yang ingin mengikuti, usahakan untuk mengikuti minimal 1 orang dari SMP 3 Ambulapura. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Singkat dan jelas ya. Membuat terkenal. Oke, luar biasa. 20 detik dia menjawab. Iya. Lanjut. Seperti apakah jawaban dari calon yang lain? Kita lanjut ke nomor urut 3. Diana, silakan. Ingat bersuara ketika sudah ada tombol bunyi. Deketin, Abi, bentar. Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya menjadi ketua OSIS, ketua MPK, saya akan membawa sekolah ini jauh lebih tertib dan meningkatkan prestasi sekolah ini. Sekian dari saya. Iya, itu dia jawaban dari nomor urut 3. Selanjutnya, nomor urut 1. Silakan Cecilia. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan membuat siswa tertib dan mengikuti setiap program sekolah agar nantinya ketika menjadi lulusan SMP Negeri 3 Ambulapura menjadi sekolah yang dikenal banyak orang. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Cecilia, Febri, dan Diana. 2 pertanyaan sudah dilalui, anak-anak. Ya, para hadirin dan pemirsa yang di rumah tentunya sudah bisa melihat bagaimana perimbangan dari ketiga calon ketua MPK yang akan kalian pilih di hari Senin melalui sistem pemilu kita. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni Bu Galo. Silakan. Untuk Pak Gusti, tenang. Lagi bentar pasti dapat giliran untuk menyanyikan pertanyaannya. Oke, disilakan kepada Bu Galuh untuk menyanyikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Gimana? How do you feel, Cecilia, Febri ya, sorry, and Diana. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Oke, mudah-mudahan masih semangat ya. Iya. Pertanyaan Ibu sederhana saja. Mungkin mirip-mirip pertanyaan dengan Ibu Permiti ya, tetapi ini adalah hal yang nyata yang akan kalian lakukan. Jadi seandainya kalian jadi ketua MPK, nanti kepilih jadi ketua MPK, hal pertama kali, the first thing, apa yang kalian lakukan? Kalau tadi untuk sekolah, sekarang hal nyata, real, tindakan nyata yang pertama kali saat kalian sudah dilantik jadi ketua MPK.
apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Itu saja Pak Purnama. Baik, tepuk tangan dulu untuk juri ketiga kita, yaitu Bu Enu. Pertanyaan sederhana, apa yang pertama kali kalian lakukan? Sambil menunggu, perlu kami sampaikan kepada anak-anak ya dan hadirin serta pemirsa yang ada di rumah bahwa pemilu nanti kalian akan lakukan dengan memilih melalui link yang sudah kemarin kalian uji coba melalui HP. Ya, waktu bidding teori sudah habis. Ya, untuk keadilan. Nah, sekarang kita akan mulai yang pertama, yakni Nani Diana sudah komat kamit. Apa yang akan dia sampaikan? Kita langsung saja cari tahu. Untuk yang pertama, yakni nomor urut 3, Diana Lestari, silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi ketua MPK, saya akan membuat pengurus MPK menjadi lebih tertib dan kreativitas agar menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, itu dia jawaban dari Diana Lestari. Selanjutnya, Sisilia. Seperti biasa, mulai berbicara setelah ada tanda bunyi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tidak akan melakukan sikap egois. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Sisilia. Selanjutnya kepada Febri Jayantika. Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Hal yang salah satu saya lakukan pertama kali yaitu menertibkan kehadiran siswa saat masuk sekolah. Jika terlambat maka akan diberikan sanksi. Contohnya, disuruh datang pukul 8.00 tapi malah datang pukul 8.02, maka akan diberikan sanksi atau hanya peringatan saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Untuk Febri Jayantika. Ya, kita lihat Bu Permiti sudah memegang keningnya, nampaknya wah sangat bingung untuk nanti memberikan nilai. Baiklah. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir yakni juri keempat. Nah, kali ini sistemnya adalah undian, ya. Angka terakhir yang akan muncul di sini akan menjadi penyampai pertama untuk menjawab pertanyaan dari Pak Gusti, ya. Dimulai saja stopwatchnya. 1, 2, 3 stop. Ya. 1. Sisilia, Febri, Diana. Itu yang menjawab. Oke, jadi sistemnya adalah undian. Silakan kepada juri keempat yakni Pak Gusti. Oke, saya berkaitan dengan kepercayaan diri kalian. Izin Pak Gusti. Ya. Ini masukan titipan pesan dari Pak Kasadi. Anak-anak yang akan mengikuti seleksi lomba agama Hindu disilakan menuju ke lab IPA. Sekali lagi, anak-anak yang akan mengikuti seleksi lomba agama Hindu silakan menuju ke lab IPA. Ya, oke. Baik. Silakan kepada Pak Gusti untuk melanjutkan pertanyaannya. Silakan disimak dengan baik. Oke, pertanyaan saya sederhana saja ya. Coba kamu sebutkan satu kekurangan kamu dan apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasinya jika menjadi ketua MPK nanti. Terima kasih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk juri keempat kita Pak Gusti. Pertanyaannya sangat pribadi ya dan akan menguji penalaran kalian. 30 detik dimulai dari sekarang.
perlu Bapak sampaikan, di hari Senin anak-anak akan memilih hanya bisa 1 kali saja. Jadi anak-anak harus memilih yang terbaik dari 3 orang yang kalian lihat hari ini. Ya, 30 detik sudah berlalu. Langsung saja kita akan mulai dari Sisilia. Silakan Sisilia. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang kurang dari saya itu kurang bisa mengatur waktu. Yang akan saya lakukan adalah membuat jadwal kegiatan agar bisa mengatur waktu. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Sisilia. Kekurangannya katanya adalah kurang bisa mengatur waktu. Cara yang dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan. Itu dia dari Sisilia. Selanjutnya, Febri, satu-satunya calon yang tidak bawa pulpen dan kertas. Ya, sebentar, tahan Febri. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika seperti itu, kekurangan saya adalah tidak mungkin saya mengatur seluruh kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Maka saya akan membagi kelas tersebut kepada MPK-nya. Jika salah satu MPK-nya tidak mengurus dengan baik, maka saya akan memberikan teguran kepada MPK tersebut. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Febri. Luar biasa. Mudah sekali ya. Selanjutnya, ya, petak nomor 3 yakni Diana. Silakan Diana. Sebentar Diana. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kekurangan saya yaitu saya kurang percaya diri. Namun untuk mengubah kekurangan saya itu, saya akan belajar untuk berbicara di depan umum. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Diana. Dia menyampaikan bahwa kurang percaya diri dengan aslinya adalah belajar untuk berbicara di depan umum. Itu dia keempat pertanyaan dari Dewan Juri. Oke, semuanya sudah dijawab habis oleh masing-masing calon. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada para calon ketua MPK. Mungkin pemirsa yang di rumah, silakan juga bisa bertepuk tangan di rumah. Ya, kedengaran dari sini. Oke, baiklah itu dia sesi yang pertama sudah kita lalui, yakni fit dan proper test, orasi tes calon ketua MPK tahun 2022. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para calon ketua MPK. Ya. Untuk sesi 1 sudah berakhir. Disilakan kepada masing-masing calon ketua MPK untuk kembali ke belakang panggung. Disilakan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi kepada calon ketua MPK. Baiklah, sesi 1 sudah kita lalui. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2. Sesi 2 ini calon ketua apa? Ketua apa? Iya, setelah MPK kita akan masuk ya ke pertarungan 3 orang terbaik di tahun ini yang akan menjadi calon ketua OSIS SMP Negeri 3 Melapura di tahun 2022. Hadirin dan pemirsa yang dari rumah, jangan sampai kelewatan, harus menyaksikan sampai acara ini habis untuk melihat sekarang adalah calon ketua OSIS. Marilah kita sambut satu persatu para calon ketua OSIS. Nomor urut 1, Niwayan Melani Adi Putri dari kelas 8F. Nomor urut 2, Imade Lokasatya dari kelas 8H. Nomor urut 3, Nikomang Dita Widyantari dari kelas 8B. Ya, oke. Coba kita cari semangatnya. Mana pendukungnya Melani? Mana pendukungnya Loka? Mana pendukungnya semangatnya untuk Dita? Iya, itu dia. Semangat untuk para calon ketua OSIS. Ya, mukanya sudah sumringah. Ini Loka ya menghela nafas dia. Sudah penasaran kira-kira apa dari pertanyaan yang akan diberikan oleh Dewan Juri ini. Oke. Baiklah.
tanpa berlama-lama kita akan masuk sama dengan ketua MPK-nya, ya, hadirin dan pemirsa yang di rumah. Bagian pertama kita akan melihat bagaimana perkenalan dan penyampaian visi misi. Nah, kalau ada pantun juga silakan boleh. Kalau enggak juga enggak kenapa-napa ya. Pokoknya buat semenarik mungkin, ya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk saja ke perkenalan. Waktunya sama 3 menit. Mulai berbicara setelah ada tombol bunyi. 1 kali itu artinya mulai, 2 kali artinya berhenti. Oke, untuk masalah mic nanti langsung Abi akan mengaturnya, ya. Baiklah, kita akan langsung aja mulai dengan calon yang pertama, yakni Melani Adiputri. Sudah siap Melani ya? Tes. Om Swastiastu. Pentipura Jaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niwayan Melani Adiputri dari kelas 8F selaku calon ketua OSIS SMP Negeri 3 Amlapura nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan alasan saya ingin menjadi ketua OSIS serta visi misi. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS adalah ingin menjadi pintar dalam segala bidang, menuju organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Visi saya adalah menjadikan organisasi siswa SMP Negeri 3 Amlapura menjadi organisasi yang berkualitas, solid, tentunya bertanggung jawab. Misi saya adalah menumbuhkan rasa keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beli pepaya, riba sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, itu dia dari Melani Adiputri. Bapak sampai belibetan ngomong ini ya, saking semangatnya. Oke. Ya, ini beli pepaya sampai di Besake. Padahal bisa beli di Bu Permiti. Ya. Itu dia calon yang pertama. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Melani Adiputri dong ya. Iya. Kita akan masuk ke calon kedua. Ingat, para hadirin dan pemirsa yang di rumah, pada saat penyampaian dari para calon, kita harus tenang agar bisa mendengarkan dengan baik. Bisa ya? Ya. Selanjutnya kita sambut nomor urut 2 yakni Loka Satya. Om Swastiastu. Pentipura Jaya. Perkenalkan, nama saya Imade Loka Satya. Saya perwakilan dari kelas 8H. Di sini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan OSIS Pentipura yang disiplin, semangat, dan pintar bersosial. Dan adapun poin-poin misi untuk menyukseskan visi saya yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendukung dan membantu sekolah dalam program-program sekolah. 3. Menjunjung tinggi etika dan menjalin rasa kekeluargaan. 4. Melanjutkan program OSIS tahun sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Iya, itu dia dari Loka Satya. Silakan Dita, nomor urut 3. Deketin ke Dita ya. Oke, stop dulu dia. Dita, stop. Iya. Om Swastiastu. Pentipura Jaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dalam 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nika Manggita Utari dari kelas 8B. Yang kedua, bahasa Inggris. My name is Nika Manggita Utari. I'm from class IB. Yang ketiga, bahasa Bali. Wastan Dikian Nika Manggita Utari, Sitiang saking kelas Kutus B. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya. Visi saya adalah mewujudkan OSIS Pentipura yang disiplin, bertanggung jawab, dan mudah beradaptasi di setiap keadaan. Misi saya ada 3. Yang pertama, melaksanakan kegiatan dengan disiplin, bertanggung jawab, komunikasi, dan koordinasi. Yang kedua,
mendukung dan melanjutkan pelaksanaan kegiatan OSIS dan sekolah. Yang ketiga, menjalin relasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berpantun. Beli baju di pasaraya, jangan lupa pilih nomor 3. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Dida. Iya. Oke. Sudah ada yang berpantun ya untuk merilekskan ya suasana. Luar biasa. Melani, Loka, dan juga Dida. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua, yakni pertanyaan dari Dewan Juri. Sistemnya sama, waktunya sama, 1 menit jawaban dari tiap calon. Nanti sistemnya adalah rolling juga sama. Ya, pertama nanti yang menjawab adalah Melani. Ya, baiklah. Sekarang kita balik. Mohon izin kepada Pak Gusti, sudah siap Pak? Sudah. Kita akan balik dari Pak Gusti, Bu Galuh, Bu Permiti, dan Pak Komang Adika. Baiklah, kita langsung saja mendengarkan pertanyaan dari juri keempat, yakni belum Pak? Ini pertanyaan saya catat soalnya. Iya. Akan diberikan waktu 30 detik untuk binting teori di kertas kalian. Silakan tampilkan yang terbaik. Ingat, kalian harus menarik hati para pemilih kalian. Yang memilih adalah kalian nanti. Siapa? 3 orang. Dari 3 orang ini yang akan kalian pilih. Hanya 1 orang dan hanya 1 kali kesempatan. Oke, jangan sampai golput. Ya. Baik, sudah Pak Gusti? Sudah. Ya, disilakan kepada Pak Gusti. Oke, saya kembali di soal kepercayaan diri. Yang saya tanyakan adalah, kenapa kamu merasa layak menjadi ketua OSIS? Jelas? Kenapa kamu merasa layak menjadi ketua OSIS? Ya, terima kasih. Bisa saja. Iya, tepuk tangan dulu untuk juri keempat kita, yakni Pak Gusti. Katanya sederhana, mengapa kamu layak menjadi ketua OSIS? Silakan jelaskan nanti. 30 detik waktunya, binting teori mulai dari sekarang. Anak-anak yang akan memilih juga bisa meminta pertimbangan kepada teman-temannya. Atau pemirsa yang di rumah, mungkin adalah orang tua dari siswanya, juga bisa memberikan pengarahan kepada teman anaknya. Ini calon yang bisa dipilih, ya. Baik, 30 detik tidak terasa sudah berlalu. Langsung saja untuk menjawab pertama, yakni adalah nomor urut 1. Abi, silakan siap-siap. Ya, siap. Baik, Mulai. terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Karena saya merasa layak karena saya bisa meningkatkan kinerja sekolah. Baik, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Melani. Itu dia jawaban dari Melani. Selanjutnya, silakan kepada nomor urut 2, Loka Satya. Tanda sebelum, tahan dulu Loka. Ya. Ya, baik atas pertanyaannya. Karena saya yakin jika saya jadi ketua OSIS di sekolah ini akan maju. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia jawaban dari Loka. Selanjutnya, nomor urut 3 yakni Dida. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya yakin bisa menjadi ketua OSIS karena saya akan mengubah kedisiplinan murid-murid yang ada di sini yang belum disiplin dan datang terlambat. Mungkin dia datang terlambat karena ada masalah. Saya akan mengubah sekolah ini menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan bisa berprestasi lebih dari sekarang. Dan lebih berprestasi daripada yang sekarang. Dan sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Iya, itu dia jawaban dari Dida. Beri tepuk tangan kepada 3 calon ketua OSIS yang sudah menjawab pertanyaan pertama dari juri keempat, yakni Pak Gusti Ngurah Aryanta. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pertanyaan dari Bu Galuh selaku juri ketiga. Disilakan Bu Galuh. Terima kasih. Congratulations ya kepada ketiganya. Kalian sudah menyampaikan visi dan misi dengan percaya diri
terus jelas, oke, dan Ibu berharap bahwa salah satu dari kalian nanti ketika terpilih menjadi ketua OSIS akan bisa mewujudkan visi dan misimu secara maksimal. Dan pertanyaan Ibu adalah, Ibu yakin bahwa kalian semua punya potensi, oke? Jadi silakan sebutkan salah satu potensi yang paling dominan pada diri kalian yang nanti akan bisa membantu mewujudkan visi dan misi yang sudah kalian sampaikan tadi dengan maksimal. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk juri ketiga kita yakni Bu Galuh. Oke, terima kasih Bu Galuh. Pertanyaan sederhana, apa ya potensi atau kelebihan dari kalian yang akan berguna nanti saat menjadi ketua OSIS? Ya, oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Iya, waktu 30 detik sudah selesai. Saatnya kita mendengarkan jawaban dari masing-masing calon. Disilakan kepada Loka Satya. Oke. Beri semangat dulu kepada calon nomor 2 yakni Loka Satya. Stop dulu Loka, stop dulu Loka. Ya, stop dulu. Siap. Kelebihan saya bisa memimpin OSIS dengan baik karena saya di OSIS menjadi wakil bidang dan saya sudah biasa dalam memimpin anggota-anggota saya. Terima kasih. Iya, itu dia jawaban dari Loka. Selanjutnya nomor urut 3 yakni Dita Widiantari. Beri semangat dulu kepada calon nomor urut 3 kita. Ya, stop dulu Dita. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Potensi saya jika saya dipilih menjadi ketua OSIS adalah saya akan bertanggung jawab untuk memimpin para anggota OSIS dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab juga. Sekian, terima kasih. Om Santi. Iya, itu dia dari Dita. Tepuk tangan dulu untuk calon nomor urut 3. Selanjutnya nomor urut 1 Melani Adiputri. Ya, beri semangat dulu kepada calon nomor urut 1. Nanti suaranya deketin Melani ya. Kamu ketinggian soalnya. Iya, siap? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jika saya terpilih, saya akan meningkatkan kinerja kehadiran dari bidang-bidang OSIS tersebut. Dan kelebihan saya adalah saya bisa memperbaiki hal yang belum saya perbaiki dari awal saya menjadi OSIS. Sekian, terima kasih. Iya, itu dia jawaban dari Melani Adiputri. Baik, 2 pertanyaan sudah berlalu. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga, ya, dari juri kedua, yakni Bu Permiti. Silakan Bu Permiti. Baik, terima kasih atas waktunya. Relax ya, jangan tegang ya. Pertanyaan Ibu, jika nanti kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan jika diberikan 2 pilihan, kamu akan mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila ada anggota OSIS yang merusak nama baik OSIS. Akan langsung dikeluarkan atau dipertahankan. Ya, silakan beserta alasannya disebutkan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya. Jadi, apa yang akan kalian lakukan apabila ada anggota OSIS atau pengurus OSIS yang membuat rusak nama baik sekolah atau rusak nama baik OSIS, dikeluarkan atau dipertahankan? Sampaikan alasannya. 30 detik dari sekarang. Kepada si keamanan, disilakan mengatur teman-temannya jangan sampai ada yang berkerumun, masker tetap digunakan. Silakan keamanan bisa dicek, kalau ada yang melanggar silakan langsung dicatat.
kepada pemirsa yang di rumah, perlu kami sampaikan di sini juga kami tetap menjaga protokol kesehatan. Hadirin yang hadir di sini adalah perwakilan kelas saja, jadi semuanya tetap menjaga jarak. Untuk menjaga jarak tersebut, kami meminta OSIS keamanan untuk menjaganya. Iya, tanda sudah ada dari tukang kemplung. 30 detik sudah berlalu, kita akan menyaksikan apa jawaban atas pertanyaan dari pemerintah. Ya, rolling akan dimulai dari Dita. Silakan nomor urut 3, Dita. Mulai berbicara setelah ada tanda pukul 1 kali. Stop dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Yang saya akan lakukan adalah mempertahankannya. Kenapa? Karena jika dia terus mengulang, baru saya akan mengeluarkannya dan memberi sanksi. Karena jika sekali dia mau rusak nama OSIS, kalau dia ingin berubah, saya akan mempertahankannya. Jika dia tidak ingin berubah, saya akan mengeluarkannya dan memberi sanksi. Terima kasih, Om Santi, Om. Iya, itu dia jawaban dari Dita Widiantari. Jadi kalau mengulang, berulang kali baru dikeluarkan katanya. Seperti itu. Itu dari Dita. Selanjutnya, Melani. Silakan Melani. Stop dulu, tahan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Saya akan menasihati dan memperingati agar tidak melakukan hal tersebut. Jika masih melakukan hal tersebut, saya akan menghukum 3 kali lipat dari siswa biasa. Karena OSIS adalah contoh bagi adik kelas serta teman-teman. Sekian, terima kasih. Iya, itu dia jawaban dari Melani. 3 kali lipat. Berarti yang anggota pengurus OSISnya pikir-pikir juga nih untuk memilih Melani. Nanti 3 kali lipat nanti. Tapi untuk sekolah sangat bagus. Karena OSIS harus menjadi contoh. Itu dia dari Melani. Kita akan saksikan apa jawaban dari Loka Satya. Silakan Loka Satya. Stop dulu Loka, tahan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan pertahankan anggota OSIS itu. Saya akan menegurnya terlebih dahulu. Jika terulang lagi beberapa kali, baru saya akan mengeluarkan OSIS itu dari anggota OSIS. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Loka Satya. Itu dia jawaban dari ketiga calon ketua OSIS atas pertanyaan dari Bu Permiti selaku juri kedua. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir. Sama sistemnya, kita akan mengundi angka yang terakhir muncul, itu akan menjadi yang pertama menjawab. Silakan. Stop. Ulang lagi. Stop. Ya, nomor 2. Maka akan dimulai dari Loka Satya, Dita, dan Melani. Untuk pertanyaan keempat akan disampaikan oleh juri 1, yakni Pak Komang Adi Putra. Disilakan kepada Pak Komang Adi. Terima kasih. Jadi untuk calon-calon OSIS luar biasa sekali. Dan kepercayaan diri, komunikasinya bagus, misi-misinya, wawasan juga Bapak lihat luar biasa. Semoga siapapun nanti yang terpilih biar bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi di sini Bapak yang akan Bapak tanyakan nanti kami berikan begini ya, semacam wacana. Artinya kamu berbicara sekitar 1 menit yang disampaikan oleh MC-nya tadi untuk menjawab itu. Jadi tidak 1 kalimat selesai gitu. Artinya lebih komunikatif. Nah, ini mungkin sudah klise karena Bapak juga pernah sampaikan kemarin waktu di sana waktu pemilihan calon-calon itu. Nah, di sini Bapak lihat kamu adalah kelas 8. Kelas 8 semua ya. Jika kamu lihat itu adalah anak-anak kelas 9 yang nakal. Karena Bapak ketahui biasanya yang nakal itu juga badannya besar-besar kan. Padme ada. Ini contoh-contoh aja ya, padahal dia anak nakal gitu. Umpamanya saja Padme, Swastike, ada juga Bagas. Kalau dia nakal dan itu pelanggarannya sudah beberapa kali, apa yang nanti kamu akan lakukan? Umpamanya saja sampai harus kamu ke ruang OSIS untuk mengurus itu.
Umpamanya Fatma itu kamu panggil. Setelah itu kamu ajak berbicara di ruang OSIS. Apa yang kamu omongin di situ seumpama dengan anak-anak tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Komangadi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Komangadi kita. Pertanyaan sederhana, apa yang akan kalian omongkan kepada contoh ya siswa kelas 9 yang melanggar beberapa kali? Apa yang akan kalian omongkan? Jadi reka adegan nih. Ya, mungkin sudah Pak Omong ya. Oke. Jadi apa yang kalian omongkan? Jadi langsung aja praktek ngomong apa kamu kepada dia. Ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Kita akan mendengarkan apa sih yang akan dia sampaikan, omongkan secara reka adegan kepada siswa yang nakal. Ini adalah kesempatan terakhir untuk meyakinkan para pemilih kalian. Usahakan tampil terbaik. Iya, 30 detik telah berakhir. Kita akan menyaksikan penyampaian terakhir, ya, bagian terakhir dari para calon. Sesuai dengan hasil undian, mohon izin kepada Loka Sadia untuk menjadi penampil pertama. Silakan kepada Loka. Karena ini terakhir, mungkin kita kasih semangat dulu ya para calon ketua OSIS-nya ya. Oke. Ya, stop dulu. Loka, siap? Saya akan menegurnya. Anggap saja Fatma melanggar aturan sekolah. Saya panggil. Saya bilang, jangan melanggar lagi. Jika kamu melanggar lagi, saya akan berikan sanksi. Karena saya tidak takut kepada orang. Takutlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau umpamanya kamu diancam, karena umpamanya Fatma itu kan bisa. Seumpama kamu diancam gimana? Nyanan. Itu macam-macam ya caci. Mana pesing sih gitu anaknya. Umpamanya di ruang OSIS kan sendiri dia. Pada jam pendidik gitu. Berdua saja, 4 mata kamu. Umpamanya kamu diancam, berani enggak? Berani sih, Pak. Tekan tuh. Ya, terima kasih. Iya, berani ya. Walaupun dari segi ukuran ya nggak jauh beda dengan Fatma ya. Oke. Ya, itu dia Sama-sama dari preman, Loka jawabannya. Nah, ini laki dengan laki. Bagaimana kalau dari ceweknya nih? Kita akan mulai dari Dita. Kejitin ya. Fatma playboy. Ya, stop dulu. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Yang saya lakukan jika ada siswa kelas 9 yang melanggar aturan, saya akan menegurnya dan menasehatinya dan menanyakan alasan kenapa dia melakukan itu. Jika dia terus mengulang, maka saya akan melaporkan kepada guru yang mengawas atau guru walinya supaya dia murid itu bisa dinasihati oleh gurunya juga, dan juga dilaporkan kepada orang tua supaya orang tuanya juga menegur anaknya supaya tidak seperti itu lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, luar biasa dari Dita ya. Sinergi ternyata dari OSIS, kemudian guru, wali, dan orang tua. Itu jawaban dari Dita. Oke, ini para pemilih juga bingung nih, siapa yang akan dipilih. Kita akan lihat jawaban dari yang terakhir, yakni Melani. Ya, silakan Melani. Stop dulu. Tes. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Saya akan menegur serta menasehati dan menghukumnya karena kakak kelas adalah contoh bagi adik-adik. Sekian dari saya. Stop dulu, Melani. Seumpama di saat kamu menegur atau kamu melakukan ngomong begitu, terus kamu dirayu begitu sama si Fatma, gimana? Saya akan menegurnya karena berpacaran dilarang di sekolah. Oh. Berpacaran dilarang di sekolah. Berarti Melani jomblo. Oke, itu dia. Akhir yang menyenangkan untuk kita semua. Baiklah, hadirin dan pemirsa yang di rumah. Tepuk tangan sekali lagi kepada para calon ketua OSIS. Itu dia. Kita coba cek mana pendukungnya untuk suaranya Melani. Pendukungnya untuk Loka. Pendukungnya untuk Dita. Iya, itu dia. Oke, luar biasa. Siapa yang akan menang? Kalian yang akan menentukannya di hari Senin. Jangan sampai lupa. Jaga kondisi, jaga kesehatan,
datang ke sekolah dengan protokol kesehatan, pilih siswa terbaik. MPK 1 orang, OSIS 1 orang. Ya, sampaikan ke teman-temannya, kalian para pengurus kelas maupun pemirsa yang di rumah yang merupakan adalah siswa dari SMP 3. Silakan berdiskusi, sampaikan ke teman-temannya. Hari Senin memilih siapa yang dipilih berdasarkan performa hari ini. Baik, itu dia. Oke. Disilakan kepada calon ketua OSIS untuk menuju ke belakang panggung. Disilakan. Tepuk tangan sekali lagi kepada para calon ketua OSIS. Luar biasa. Tidak terasa, sejarah hari ini kita melakukan orasi fit and proper test secara langsung di FB dan Instagram sekolah kita tercinta. Ditonton baik secara langsung maupun daring. Dan kalian yang hadir di sini menjadi saksi orang pertama untuk mengikuti kegiatan orasi tes calon ketua MPK dan calon ketua OSIS SMP Negeri 3 Amlapura tahun 2022. Oke, Bapak ingin menanyakan, kira-kira hari Senin ini kalian akan memilih untuk MPK nomor berapa? Nomor berapa? 2. Oh, ada 1, ada 2, ada 3. Ya, oke. Kalau calon ketua OSIS nomor berapa? Wah, nomor berapa? Silakan disimpan itu. Iya, luar biasa. Oke. Senin. Nah, dan baik. kamu juga boleh bisa menjadi tim sukses yang kamu sukai dari siapa saja yang menjadi calon yang ada. Sekian, terima kasih. Sekolah juga memberikan anak-anak kalau mau jadi tim sukses juga boleh. Jadi pengaruhi teman-temannya, sampaikan kelebihan dari Melani, kelebihan dari Diana, kelebihan dari Loka, kelebihan dari Sisilia, dan kelebihan dari Dita. Febri juga silakan sampaikan ke teman-temannya. Pilih Febri, pilih Diana, pilih yang lainnya juga silakan. Ya, oke. Baiklah, kita sudah masuk di akhir acara. Untuk menutup acara ini tentu kegiatan hari ini tidak akan terlaksana satu pihak kalau hanya dari para calon ketua OSIS dan ketua MPK. Ada para juri yang sudah bekerja keras memberikan pertanyaan dan menilai. Oleh karena itu, kami mohon saya, kesiswaan dan juga dari OSIS, perwakilan dari juri untuk menyampaikan kesan pesan kepada calon ketua OSIS MPK dan juga pesan kepada para pemilih yang ada hadir sekarang dan juga yang menonton dari rumah di FB dan Instagram sekolah. Silakan, mungkin siapa? Pak Gusti. Ya. Silakan Pak Gusti. Iya, baik. Silakan anak-anak dan oke, terima kasih, luar biasa tadi ya. Penampilan dari para calon ketua. Saya lihat tadi sama-sama bagus ya, sama-sama bagus. Nah, di sini tugas kalian adalah memilih. Kalau kalian tidak memilih berarti golput itu kehilangan hak pilih. Jadi jagonya kalian tidak bisa dipilih nanti. Ya, oke, you understand ya? Jadi silakan kalian pengaruhi teman-temanmu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gede Purnama tadi. Silakan pengaruhi teman-temanmu untuk memilih salah satu calon yang memang kalian paling sukai dan paling kalian harapkan untuk memimpin OSIS dan MPK. Itu saja pesan saya mungkin dari untuk para calon juga. Silakan berkampanye lah kalian kalau memang perlu berkampanye. Silakan kampanyekan diri kalian sendiri. Tunjukkan personal branding kalian ya. Jadi itu pesan saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Gusti. Terima kasih perwakilan dari juri yakni Pak Gusti Murah Arianta. Pemirsa yang ada di rumah dan juga hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak yang hadir di sekolah hanyalah siswa perwakilan dari kelas yang ada. Jadi kami ada di lapangan dan semuanya tetap menjaga jarak dan memakai masker. Baiklah, hadirin sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir dan penghujung acara. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat positif dan menginspirasi untuk kegiatan kita ke depan. Terakhir, mari kita teriakan saat saya menyatakan Spen Tripura, kalian menjawab dengan semangat jaya. Bisa? Baik, kita tes dulu. Spen Tripura? Jaya! Walaupun saya lemas, harus semangat keras. Spen Tripura? Jaya! Naikkan tangannya. 3 kali ya. Spen Tripura? Jaya!
Iya, 3 kali. Spendri Mura? Ya, sekarang hadirin dan pemirsa yang ada di rumah. Spendri Mura? Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, hadirin dan pemirsa yang di rumah, kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian kalian semua. Acara kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.